warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Mardatila. Saya Nurhalifa Indaha Dari kelas 11 MIPA 2. Kami berdua akan menjelaskan mengenai materi yang ada pada bab 8, yaitu karakteristik gelombang mekanik. Pada bab kali ini, saya, Rika Mardatila, akan menjelaskan bagian A, yakni definisi dan klasifikasi gelombang. Pada bagian 1, definisi gelombang. Gelombang didefinisikan sebagai getaran yang merambat. Contoh gejala gelombang yang dapat diamati, yang pertama, pada saat melempar batu di kolam. Ketika batu mengenai permukaan air kolam, maka akan terbentuk pola gelombang berbentuk lingkaran yang merambat dari batu ke tepi kolam. Contoh yang kedua adalah ketika menggerakkan tali dan selimki. Ketika tali atau selimki digerakkan, maka akan terbentuk sebuah pola gelombang. Nah, yang kedua, klasifikasi gelombang. Pengklasifikasian gelombang sangatlah beragam. Yang pertama, menurut ada tidaknya medium untuk perambatan energinya, gelombang diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama, gelombang mekanik. Gelombang mekanik merupakan gelombang yang perambatan energinya dari satu tempat ke tempat yang lain memerlukan suatu zat perantara yang disebut medium. Contoh gelombang mekanik adalah gelombang bunyi dan gelombang pada tali. Yang kedua, gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik sendiri yakni gelombang yang perambatan energinya tidak memerlukan medium perantara. Contohnya gelombang cahaya, sinar X, gelombang TV, dan sebagainya. Pengklasifikasian yang kedua adalah menurut arah getar dan arah rambatnya, di mana gelombang dibedakan menjadi dua. Yang pertama, gelombang transversal. Gelombang transversal merupakan gelombang dengan arah getarannya tegak lurus terhadap arah perambatan gelombang. Yang kedua, gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal merupakan gelombang dengan arah getarannya sejajar dengan arah perambatannya. Contohnya adalah gelombang bunyi dan gelombang pada sebuah selimki. Pengklasifikasian yang ketiga adalah menurut amplitudonya, di mana gelombang dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama gelombang berjalan. Gelombang berjalan adalah gelombang yang amplitudonya tetap. Yang kedua, gelombang tegak. Gelombang tegak adalah gelombang yang amplitudonya berubah. Pada bagian subbab bagian B akan dilanjutkan oleh saya Nurhalifa Indah. B. Besaran dan karakteristik gelombang mekanik. Pada bagian 1, yakni besaran-besaran gelombang. Pertama, panjang gelombang. Panjang gelombang adalah salah satu besaran gelombang yang menunjukkan jarak yang ditempuh gelombang dalam satu periode. Kedua, periode dan frekuensi. Periode merupakan waktu yang diperlukan untuk menempuh satu panjang gelombang. Sedangkan frekuensi adalah banyaknya gelombang yang terbentuk setiap sekon. Hubungan antara periode dengan frekuensi gelombang dinyatakan sebagai periode sama dengan satu frekuensi. Ketiga, cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang didefinisikan sebagai jarak yang ditempuh gelombang selama 1 sekon. Keempat, amplitudo gelombang. Amplitudo merupakan simpangan maksimum satuan dari amplitudo sama dengan satuan besaran panjang. Pada bagian kedua, yakni karakteristik gelombang mekanik. Karakteristik gelombang mekanik terbagi menjadi 5. Yang pertama, pemantulan gelombang atau refleksi. Pemantulan gelombang adalah peristiwa pengembalian seluruh atau sebagian gelombang ketika gelombang tersebut bertemu dengan bidang datar. Yang kedua, pembiasaan gelombang atau refraksi. Pembiasaan gelombang adalah pembelokan arah rambat gelombang dari satu medium ke medium lainnya. Yang ketiga, perpaduan gelombang atau interferensi. Perpaduan gelombang adalah peristiwa perpaduan gelombang ketika dua atau lebih gelombang tiba di tempat yang sama pada saat bersamaan. Yang keempat, difraksi atau lenturan gelombang. Difraksi adalah peristiwa lenturan
yang disebabkan adanya penghalang berupa celah-celah sempit. Yang kelima, polarisasi gelombang. Polarisasi adalah peristiwa terserapnya sebagian atau seluruh arah getar gelombang sehingga hanya memiliki satu arah getar saja. Polarisasi disebabkan karena beberapa peristiwa, yaitu pemantulan, pembiasaan, dan absorpsi selektif. Itulah pembahasan dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.